Hari itu, langit kampung antang di pedalaman Kalimantan membiru. Terang secerah wajah kami yang belum kenal tagihan, listrik, dan deadline skripsi. Sepulang sekolah, kami murid-murid SD Negeri 36, aku Donny, Bayu, Noel, Sigit, Obi, Edi, Amir, dan Ateng sepakat main perang lumpur di gudang amunisi belakang kompi. Karena ya, apalagi yang lebih seru dari bertempur tanpa konsekuensi hukum. Selepas makan siang, kami menuju markas, rumah Ateng yang letaknya strategis paling dekat ke gudang amunisi kompi Senapan C. Kata orang tua kami, tempat itu angker. Tapi tidak, kata kami, lokasi tersebut justru makin cocok dijadikan pangkalan militer bayangan. Gerbang kayu yang dicat hitam legam itu dikunci dengan grendel dan rantai baja, digembok rapat. Di atasnya, kawat berduri melingkar seperti ular tidur tajam, diam, tapi bikin ngeri. Tapi bukan bocah namanya. Kalau takut, kami menyelinap lewat celah di sebelah gerbang rangka kayu hitam yang disilang kawat berduri. Cukup renggang untuk bocah nekat. Napas ditahan, degup ditinggal. Taktik anak-anak kolong. Asal bisa masuk, urusan pulang belakangan. Gudang amunisi itu yang biasa kami sebut gudang peluru berdiri tenang di sudut kompleks. Kompi Senapan C. Bangunannya diapit benteng berdinding tanah padat, membentuk huruf U, menghadap ke hamparan rumput selebar 4 meter sebelum terhalang bukit buatan setinggi hampir 3 meter. Di sekelilingnya terbentang kolam berbentuk bujur sangkar, hanya terpotong sedikit di sisi timur sebagai jalan masuk menuju gudang. Airnya tenang, dikelilingi pakis, simpur, cengkodok, dan lumut yang menempel di dinding tanah. Meski tampak liar, semuanya tertata rapi barangkali, sengaja dibiarkan tumbuh untuk menjaga kesejukan dan menutupi panas tanah. Dan yang paling kami sukai, di antara deretan pohon simpur, berdiri 5 pohon jambu monyet di atas bukit kecil. Rimbun, menjuntai, dan terasa seperti markas rahasia. Dahan terendahnya melengkung 2 meter di atas air tempat, kami biasa bergelantungan sebelum mencebur ke kolam, seolah sedang latihan penyamaran ala pasukan elit. Sebelum pertempuran dimulai, kami sempat menajur menancapkan beberapa joran di tanah, atau melemparnya ke permukaan kolam yang ditumbuhi teratai dan lumut tebal. Misi sampingan, siapa tahu dapat ikan bonus selepas hujan granat lumpur. Kelompok pun terbelah aku, Ateng, dan Bayu berdiri di bawah komando Obi, sementara Noel memimpin sisanya dengan tatap penuh siasat. Kami menyelipkan bola-bola lumpur di balik akar tua dan sela batu, seolah menyimpan rahasia kecil sebelum badai pecah. Strateginya berantakan, tapi semangat kami meletup. Lempar sembarang. Kalau kena, itu hadiah dari keberuntungan. Sesaat kemudian, pertempuran pun pecah. Bola-bola lumpur beterbangan seperti debat politik di televisi. Riuh, penuh suara, tapi tak jelas siapa pemenangnya. Kami menggelek, sesekali menyelam untuk menghindar, menjerit, tertawa, dan sesaat merasa seperti jenderal tempur sungguhan. Di tengah keseruan tiba-tiba, plok, sebuah lemparan mendarat di punggungku. Aneh, semua musuh ada di depan. Aku menyelam, mencoba mengintai dari balik riak air. Plok, satu lagi menghantam ubun-ubunku seperti radar. Mataku menyisir sekeliling mencari sumber serangan. Dan saat menoleh, paku membiku. Di balik semak, berdiri sosok berseragam hijau. Diam, tegap, matanya tajam, seolah memberi perintah tanpa suara. Keluar dari kolam sekerong juga. Oh, ayah, suaraku tercekat. Sontak, seperti gencatan senjata mendadak. Semua bola lumpur seolah berhenti di udara. Tak ada yang berani bergerak, apalagi tertawa. Hanya kolam yang masih bergelombang, dan rasa malu yang ikut mengambang. Aku berenang ke pinggir. Ayah tidak banyak bicara, hanya bertanya pelan. Apakah aku tidak membaca papan peringatan bahwa tempat ini daerah berbahaya? Sesampainya di darat, aku minta izin mengangkat joran-joranku. Ayah mengangguk lalu bertanya,
mana saja yang kutajur. Aku menunjuk, ia melangkah ke salah satu spot, menarik satu joran, dan seekor lele kuning keemasan muncul. Menggelepar panik mungkin, satu-satunya makhluk yang lebih panik dari kami hari itu. Ayah melepaskannya perlahan dari mata Kyle. Sekilas, seperti ada senyum yang berusaha ia sembunyikan. Mungkin dia senyum karena ada harapan makan enak dengan lauk kesukaannya. Dari 5 batang joran bambu, hanya 2 ikan yang kudapat. Seekor lele dan seekor gabus sebesar betisku, setidaknya betis sepantaran anak 9 tahun. Setelah semuanya dikemas, aku menusuk rahang 2 ikan itu dengan ranting cengkodok. Daunnya sengaja tak kubuang agar ikan tak melorot dan jatuh saat kubawa. Mereka menggantung diam, bergoyang pelan mengikuti langkahku. Kami berjalan pulang perlahan, melewati pagar yang telah dibuka karena ayah yang memegang kunci gudang amunisi dan gudang senjata tugas kepercayaan dari komandan Kompi. Tak satu pun dari kami berani bersuara. Ayah berjalan di belakang. Jaraknya cukup dekat untuk membuat kami tetap lurus, tapi cukup jauh agar aku bisa pura-pura tenang. Setiap langkah terasa seperti hitungan mundur menuju vonis. Aku membayangkan hukuman yang menanti. Ayah memang tidak ringan tangan seperti beberapa ayah temanku yang suka memukul dengan kopel atau pemukul kasur kapuk dari rotan. Tapi caranya kerap bikin kesal. Pernah ia dayem-dayem menyembunyikan baju kempoku agar aku tak bisa latihan, atau mencabut pentil sepedaku hanya supaya aku tinggal di rumah lebih lama. Di antara derap langkah, aku hanya pasrah. Sebagai anak tentara, kenakalan harus dibayar dan aku sedang menunggu harganya. Entah bagaimana, meski selalu kutakuti, diam-diam aku ingin bisa setangguh dia. Setibanya di rumah, ayah melapor ke ibu tentang perbuatanku. Ibu hanya menghela napas, lalu menyuruhku mandi. Aku berjalan lesu ke kamar, mengambil handuk yang tergantung di balik pintu, lalu melangkah ke kamar mandi, hanya dengan celana pendek menempel di pinggang. Di dalam, ibu ikut masuk. Sabut kelapa digosokkan ke punggung, dan kakiku perih. Tapi ku tahan. Sisa lumpur mengelupas seperti kulit rahasia yang terbuka, meninggalkan bilur kemerahan yang terasa seperti bara kecil. Karena di rumah ini, satu rengekan saja bisa mengubah jadwal main jadi latihan baris berbaris. Sempat ibu menjewerku sambil melontarkan fatwa klasiknya. Lebih baik ibu yang mengandung dan melahirkanmu ini yang menjewer kupingmu daripada kamu celaka. Setelah itu, ia menyerahkan sabut dan berkata tegas, "Sudah, sana mandi yang bersih." Aku menutup pintu perlahan. Percikan air dingin dari gayung jatuh membasahi kepala, lalu mengalir menyusuri punggung yang masih perih bekas sabut kelapa yang kugosokkan tadi. Juga goresan semak, rumput teki, dan tumbuhan liar lain yang menghadang saat aku menerobos pagar gudang peluru. Buih sabun menyapu sisa luka lumpur. Di sela suara air, pikiranku berkelana mencari siapa yang mengadu pada ayah. Perasaan, pembicaraan kami soal menajur dan perang lumpur di bawah kolong sekolah tadi sudah seperti misi rahasia. Apa ada anak-anak perempuan yang mencuri dengar? Atau mungkin Noel sendiri yang keceplosan di perjalanan pulang? Kepalaku pusing. Saat mataku menoleh ke pintu, kulihat handuk hijau tergantung. Ada tulisan lusuh di sudutnya. Abri. Aku berdiri di depan pintu, menunjuk-nunjuk handuk seolah tengah memberi perintah pada pasukan bayangan. Jangan lawan tentara. Kemudian aku terkekeh lirih, setengah malu, setengah bangga dan dalam hati berkata, di balik setiap teguran, aku rasa ada cinta yang tak pandai bicara, tapi tahu caranya menjaga.